Ketemu lagi dengan gue Bang Pileng. Jangan lupa subscribe channel Bang Pileng supaya gue lebih semangat lagi untuk buat video-video selanjutnya, dan terima kasih yang sudah menonton video ini. Ini adalah pengalaman Dipa sewaktu bekerja sebagai satpam di perumahan kosong pada tahun 2003. Perumahan di mana Dipa bekerja sudah terbengkalai kurang lebih 10 tahun lamanya. Kabar angin yang beredar kurangnya minat orang untuk membeli karena jarak perumahan yang jauh dari jalan utama. Selain itu, ada cerita horor dari beberapa orang sekitar yang mengatakan bahwa sebelum dibangun perumahan, tempat itu dulu tanah yang ditumbuhi pohon-pohon liar dan sangat angker. Perumahan itu terdiri dari beberapa blok. Ada sebagian blok yang sudah terisi dan terjual. Ada lagi sebagian blok yang banyak rumah kosongnya atau tidak terjual. Bangunannya banyak yang sudah rusak. Rumput liar tumbuh tinggi di setiap halaman rumah. Dalam satu blok yang terdiri dari 40 rumah, paling yang ada penghuninya hanya 5, sebagian kosong dan terbengkalai. Dipa yang sudah bekerja 3 tahun di perumahan itu, malam ini dipindah tugaskan ke bagian blok AI, di mana blok itu terkenal angker, banyak rumah kosongnya. Malam ini, Dipa berjaga dengan Gary, sedang santai duduk di pos satpam, sambil menikmati segelas kopi hitam. Apes banget gue dipindahin ke blok ini. Gary, bener nggak sih katanya blok ini serem? Gary yang mendengar itu hanya tersenyum. Tangannya mengambil gelas di atas meja. Perlahan-lahan kopi panas diminumnya sedikit demi sedikit. Selama gue jaga di sini sih belum pernah gue nemuin aneh-aneh. Masalahnya gue nggak pernah juga sih keliling sampai ke belakang kalau malam. Paling-paling gue keliling di depan rumah yang ada penghuninya. Di sini kan penghuninya cuma ada 5 keluarga. Tapi kemarin kan komandan bilang, kita wajib keliling, walaupun rumah kosong, terutama kalau udah malam, jawab Dipa. Ya itu masalahnya, ada aturan baru. Gara-gara minggu kemarin ada mayat di rumah kosong, makanya sekarang di rolling tuh tugas kita, sama wajib keliling. Kalau sampai ketahuan gak keliling, resikonya kita dipecat, kata Gary dengan nada sedikit kesal. Tak terasa waktu telah menunjukkan pukul 2 pagi. Sekarang giliran Dipa berkeliling. Dengan senter di dalam jaket, dia naik sepeda untuk berkeliling blok itu. Sasaran utamanya adalah 5 rumah yang ada penghuninya. Satu persatu rumah dilewati. Sepanjang jalan matanya cukup jeli untuk mengawasi. Semua terlihat aman. Sepedanya diayun perlahan-lahan menuju beberapa rumah yang kosong di daratan itu. Senternya diarahkan ke rumah dan jalan. Semua terlihat aman. Sekarang sepedanya mengarah ke jalan bagian belakang. Di bagian belakang blok AI tidak ada satupun penghuni di sana. Rumahnya sudah 50% terlihat hancur. Dengan perlahan-lahan Dipa mengayunkan sepedanya. Setelah berada di tengah-tengah jalan, dia berhenti. Dia mengarahkan senternya ke depan rumah yang gelap dan kosong. Dia melihat rumput di salah satu rumah bergerak-gerak. Senternya terus diarahkan ke rumput itu. Perlahan-lahan dia turun dari sepeda, melangkah mendekati rumah. Dengan perasaan takut, dia mencoba mengambil batu yang ada di jalan. Batu yang ada di tangannya dilempar ke arah rumput yang masih bergoyang. Pas tepat batu itu masuk ke rumput, ada suara teriakan, "Aduh!" Suara laki-laki yang berasal dari balik rumput itu. Mendengar suara, Dipa langsung berlari mendekati rumput dan menghantamkan bambu panjang yang dia bawanya setiap jaga malam. Suara teriakan minta ampun terdengar berkali-kali dari balik rumput. Seketika itu juga seorang laki-laki muncul dan berdiri. Dipa mencium bau alkohol dari mulut laki-laki itu. Dengan sigap, dia menarik laki-laki itu keluar rumah dan membawanya ke pos satpam. Di pos satpam, laki-laki mabuk itu diikat tangannya, dibawa ke pos utama untuk ditindaklanjuti. Setelah laki-laki itu dijemput beberapa satpam untuk dibawa ke pos utama, Dipa dan Gary kembali duduk santai di pos jaga. Ternyata lu orangnya pemberani ya, salut gue sama lu, kata Gary sambil menggantungkan jempolnya. Siapa bilang gue pemberani? Kalau sama setan mah gue takut. Tadi tuh gue pikir itu setan atau binatang. Tapi pas gue timpuk batu dia teriak adu, gue yakin banget itu orang.
Gua hantam terus dia sama bambu sampai teriak-teriak. Mendengar cerita Dipa, Gary tertawa membayangkan kejadiannya. Malam itu merupakan malam kebanggaan buat Dipa. Dia berhasil meringkus laki-laki mabuk yang seharusnya tidak berada di blok itu. Nilai plus didapatkan Dipa. Baru saja di rolling tempat kerjanya, dia sudah bisa menunjukkan kinerjanya dengan baik. 1 minggu sudah Dipa berjaga di blok AI. Malam ini dia mendapat giliran untuk berkeliling malam. Seperti biasa jam 2 pagi, dengan sepedanya Dika mengelilingi blok AI. Setelah melewati 5 rumah yang berpenghuni dan merasa aman, sekarang dia menuju ke bagian belakang. 6 rumah kosong sudah dia lewati. Senter di tangannya diarahkan ke rumah yang nampak usang. Sunyi dan sepi malam ini dirasakan amat berbeda dari hari sebelumnya. Karena tugas kerja, mau tidak mau dia harus tetap berjalan melewati rumah-rumah kosong dan gelap. Lampu jalan yang tidak ada membuat suasana bertambah menyeramkan. Hanya cahaya bulan dan senter yang menerangi di sepanjang jalan. Baru saja kakinya melewati 8 rumah kosong, dia melihat cahaya kecil melintas dari salah satu atap rumah menuju ke tengah jalan. Sepeda yang tadinya diayun langsung diberhentikannya. Matanya tertuju ke tengah jalan. Ada seperti benda yang mengeluarkan cahaya berwarna putih. Tidak sampai 1 menit cahaya itu menghilang. Senter di tangan Dika diarahkan ke benda itu. Karena jaraknya cukup jauh, dia tidak bisa melihat benda apa yang ada di tengah jalan. Dengan perlahan-lahan dan memberanikan diri, dia menghampiri. Sampai di tempat di mana Dika melihat cahaya tadi, tangan di senternya diarahkan ke bawah. Di atas jalan, dia melihat benda kecil berbentuk seperti paku, mengeluarkan asap. Panjang paku itu sekitar 10 cm, berwarna keperakan. Tangannya mencoba mengambil benda itu. Belum sempat menyentuh, Dipa terpental setengah meter. Ini pasti benda pusaka nih. Gua harus ambil ini. Ini rezeki gua ini. Ini seperti udah dikasih ke gua. Karena penasaran dan ingin memiliki benda itu, dia mencari daun yang ada di jalan. Daun yang ada di tangannya perlahan-lahan didekatkan ke paku. Paku yang masih berasap itu berhasil diambilnya. Sampai kurang lebih 5 menit, paku perak itu masih berada di atas daun. Setelah tidak lagi panas dan mengeluarkan asap, Dika membuang daun dan memasukkan paku perak itu ke dalam kantung jaketnya. Sampai di pos jaga, Dipa mengeluarkan paku perak dari kantung jaket dan memperlihatkan ke Gary. Dia menceritakan dari awal mula kejadian sampai membawanya ke pos. Melihat itu, Gary sangat tertarik dengan paku peraknya. "Ini benda pusaka ini," kata Gary sambil memutar-mutar paku perak yang ada di tangannya. "Kalau gue sih nyebutnya benda gaib. Gue harus bawa benda ini ke orang pintar. Mau tanya dulu nih fungsinya buat apa, biar nggak salah. Takutnya energinya negatif, kan bahaya buat gue." "Bener Dipa, lu harus tuh bawa ke orang pintar dulu," jawab Gary sambil mengembalikan paku perak ke tangan Dipa. "Apa ini yang disebut paku kuntilanak ya?" tanya Gary. "Emang ada paku kuntilanak? Itu bukan cuma di film doang. Kalau paku ini paku kuntilanak, berarti kuntilanaknya lepas dong. Kan pakunya udah sama gua." Mendengar perkataan Dipa, Gary jadi tertawa. Dipa, lu percaya aja apa yang gua ngomong. Tanya aja dulu sama orang pintar, biar nggak penasaran." "Oh iya Dipa, besok gua aja ya yang keliling jam 2 malam. Siapa tahu gua dapat benda pusaka kayak lu." "Siap kawan, gua mah terserah lu aja," jawab Dipa. Keesokan harinya, sekitar jam 9 malam, Dipa dan Gary yang sedang duduk di pos jaga masih membahas paku perak yang ditemukannya kemarin. Tak terasa pembicaraan mereka terhenti ketika gerobak nasi goreng memasuki blok mereka. Dipa yang melihat itu langsung bertanya ke Gary. "Tumben ada tukang nasi goreng masuk ke sini. Emang ada yang beli Gary sini?" "Tukang nasi gorengnya baru kali. Dia belum tahu kali kalau di sini cuma ada 5 rumah. Itu juga penghuninya pelit semua, jarang jajan." "Gue suruh keluar aja ya." "Jangan Dipa, jangan.
Biarin aja, siapa tahu rezeki dia ada yang beli, cegah Gary. Ditunggu sampai 1 jam, penjual nasi goreng tidak juga balik keluar gerbang melewati pos jaga. Karena penasaran, Gary mencari penjual nasi goreng itu. Di jalan pertama, dia tidak melihat gerobak nasi goreng. Gary mencoba untuk ke belakang ke rumah kosong. Benar saja, di depan salah satu rumah, dia melihat abang penjual sedang duduk di samping gerobaknya. Gary menghampiri penjual nasi goreng itu. "Bang, lagi nunggu siapa?" "Ini pak, lagi nunggu yang beli di rumah ini." "Di rumah ini?" tanya Gary sambil menunjukkan jarinya ke salah satu rumah. Abang tukang nasi goreng menganggukkan kepalanya. "Coba abang lihat lagi, itu rumahnya gelap, udah rusak, nggak mungkin ada yang tinggal di situ bang." "Ada pak, tadi saya lewat di jalan raya, dijegat perempuan, mau beli nasi goreng katanya. Makanya saya masuk ke komplek ini. Saya kan lewat pos jaga, masa bapak nggak lihat perempuan yang jalan di depan gerobak saya?" "Iya bang, saya lihat abang lewat, tapi nggak ada perempuan di depan gerobak abang." Gary menjelaskan ke penjual nasi goreng kalau di Blok KI ini hanya ada 5 rumah yang dihuni. Selebihnya sebanyak 30 lebih rumah kosong terbengkalai sudah 10 tahun. Mendengar penjelasan Gary, abang nasi goreng tidak percaya. Dia mengajak Gary untuk ke dalam rumah. Sampai di teras rumah di mana kata abang penjual nasi goreng, dia melihat wanita dan anaknya sedang makan nasi goreng buatannya. Tapi kenyataannya, Gary dan penjual nasi goreng melihat 2 piring nasi goreng tergeletak di teras lantai dengan kondisi yang masih utuh belum dimakan. Melihat itu, penjual nasi goreng langsung lari mengambil gerobak dan meninggalkan rumah itu. Tak terkecuali Gary yang mengikutinya dari samping gerobak. Sampai di pos jaga, Gary menceritakan semua kejadian yang dialami penjual nasi goreng itu ke Dipa. Sedangkan abang penjual nasi goreng sudah pergi meninggalkan Blok AI. Dipa yang mendengar itu sepertinya kurang percaya, karena selama seminggu lebih jaga malam dia tidak mengalami gangguan apapun. Jam di dinding pos jaga telah menunjukkan pukul 2 pagi. Sesuai kesepakatan kemarin, malam ini Gary yang berkeliling mengecek situasi Blok AI. Dengan berjalan kaki dan membawa senter, Gary melewati satu persatu rumah, terutama 5 rumah yang ada penghuninya. Dari ujung jalan, dia melihat seseorang wanita berada di jalan, tepat di depan pagar salah satu rumah yang ada penghuninya. Wanita itu berjalan meninggalkan rumah di mana dia berdiri tadi, menuju ke arah bagian rumah yang kosong. Gary yang melihat itu mengikuti dari belakang, walaupun jaraknya cukup jauh. "Ngapain tuh ibu? Malam-malam begini ke belakang? Setan apa manusia sih itu?" "Tapi kalau gue lihat kayak mirip Ibu Eko dari belakang." Ibu Eko adalah salah satu pemilik rumah di antara 5 rumah yang berpenghuni. Wanita yang dikira Ibu Eko itu memang tadi tepat berdiri di depan pagar rumahnya. Karena penasaran, Gary mengikuti wanita itu sampai belok ke belakang, ke arah blok rumah kosong yang tidak ada penghuninya sama sekali. Dari jauh wanita itu berhenti sebentar. Dia berjalan lagi memasuki salah satu rumah kosong di sana. Gary yang melihat itu mempercepat langkahnya. Tepat sampai di depan rumah yang tadi dimasuki wanita yang dikira Ibu Eko, Gary menghentikan langkahnya. Tangan di senter diarahkan ke halaman rumah. Dia tidak melihat siapa-siapa. Yang terlihat hanya pintu rumah yang terbuka dan gelap. Gary memanggil nama wanita itu. Dia berkali-kali memanggil nama Ibu Eko. Gary merasa kalau yang dilihatnya itu adalah Ibu Eko. Tidak ada jawaban dari dalam rumah. Gary semakin penasaran. "Bu Eko mau ngapain ya malam-malam di sini? Gue jadi curiga nih. Jangan-jangan dia mau selingkuh nih ketemuan di sini. Atau dia mau pesugihan rumah kosong kali." Yang ada di pikiran Gary saat itu, kecurigaan terhadap Ibu Eko. Rasa penasarannya semakin menjadi. Kakinya melangkah memasuki halaman rumah.
dia melihat pintu rumah yang sudah rusak terbuka lebar. Dengan berjalan perlahan-lahan, dia masuk ke dalam rumah. Senter di tangannya diarahkan ke ruang tamu. Tidak ada siapa-siapa di sana. Kakinya melangkah lagi ke dalam ruang tengah. Senternya diarahkan ke seluruh ruangan. Tidak ada siapa-siapa juga di sana. Baru saja dia mau melangkah keluar rumah, dari sudut matanya dia melihat ada seorang wanita berdiri memandangnya. Secara refleks, Gary menoleh ke arah wanita itu. Dia melihat seorang wanita dengan baju putih berlumur darah menatapnya begitu tajam. Hanya persekian detik, wanita itu melayang ke atas dan menghilang. Gary yang melihat itu langsung lari terbirit-birit keluar rumah. Dengan ketakutan dan lari secepat mungkin, dia sudah sampai di pos jaga. Dipa yang melihat temannya lari dengan wajah yang pucat ikut tersentak kaget. Gary duduk di pos jaga dengan badan yang masih gemetaran. Dipa menenangkan Gary dan memberikan segelas air putih. Setelah 10 menit dan Gary mulai terlihat tenang, dia menceritakan semua yang dilihatnya tadi. Dipa yang mendengar cerita itu mulai timbul rasa takutnya. Sekarang dia mulai percaya karena dengan mata kepalanya sendiri, dia melihat temannya ketakutan karena melihat setan di Blok AI. Kebesokan malamnya, Gary tidak lagi mau berkeliling untuk mengecek. Mau tidak mau, Dipa yang harus berkeliling. Tepat jam 2 pagi, Dipa sudah bersiap-siap mengecek rumah di Blok AI. Kali ini, dia tidak naik sepeda. Dengan berjalan kaki dan membawa senter, dia mulai berjalan melewati 5 rumah yang berpenghuni. Setelah merasa aman, dia melanjutkan langkahnya ke bagian belakang. Tepat di ujung jalan rumah kosong, langkahnya berhenti. Mulai ada rasa takut mengingat kejadian yang dialami Gary semalam. Lagi-lagi karena takut kehilangan pekerjaan, dia membuang rasa takutnya. Dipa mulai berjalan. Senter yang ada di tangannya diarahkan ke setiap rumah yang dia lewati. Beberapa rumah telah dilewati. Semua terlihat aman. Kakinya melangkah berjalan terus. Di salah satu rumah yang di halamannya terdapat pohon yang cukup besar dan rumput yang cukup tinggi, Dipa melihat sesuatu. Dia seperti melihat sosok tinggi hitam mengawasinya. Dengan memberanikan diri, senter di tangannya diarahkan ke sosok yang berada di bawah pohon itu. Cahaya senter tepat mengenai makhluk tinggi besar. Badannya penuh dengan bulu, percis seperti kera. Matanya yang merah menatap tajam melihat Dipa. Dipa yang melihat itu langsung lari terbirit-birit menuju ke pos jaga. Di pos jaga, dia menceritakan semua yang dilihatnya ke Gary. Bener Gary kata orang ya, di blok ini banyak setannya. Gue juga baru tahu sekarang. Kemarin-kemarin kan gue nggak pernah keliling malam, jawab Gary. Sampai kapan nih kita kayak gini? Tiap hari stres dan ganggu setan. Besok kita cerita aja ke pusat lah, biar ada solusinya, sahut Dipa dengan suara yang masih gemetaran. Kebesokan harinya, Gary dan Dipa pergi ke pos pusat untuk menceritakan semua yang dialaminya beberapa hari ini. Pimpinan Satpam yang membawai Gary dan Dipa menerima aduan yang dialami bawahannya. Tapi karena sesuai SOP yang harus dijalankan, mereka harus tetap berkeliling malam untuk mengecek keadaan rumah di Blok AI, baik yang ada penghuni atau rumah kosong sekalipun. Karena rumah kosong biasanya menjadi sasaran orang untuk melakukan tindak kriminal. Atas keputusan pimpinan, untuk daerah Blok AI ditambah 1 orang satpam lagi. Jadi, nanti mereka akan bertiga saat berjaga malam. Mendengar keputusan pimpinan, Dipa merasa lega. Karena nanti, setiap keliling malam selalu berdua, sedangkan 1 satpam lainnya tetap di pos jaga. Dipa bekerja dan menjaga di wilayah Blok AI hanya sampai 2 tahun. Karena dia mendapatkan pekerjaan baru menjadi satpam pabrik di wilayah sekitar tempat tinggalnya. Itulah pengalaman Dipa sewaktu menjadi satpam di perumahan kosong dan angker. Sampai di sini dulu ceritanya. Jangan lupa subscribe dan nyalakan lonceng notifikasinya supaya kalian tahu kalau gua ada upload video baru. Salam dari Bang Pileng.